Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Barzi Aril Nazib. Dan di kesempatan ini saya bersama teman-teman akan berbincang dengan seseorang yang terjun dalam dunia digital, khususnya dalam bidang 3D modeling. Nah, semoga wawancara ini tuh bisa memberi inspirasi buat teman-teman semua yang tertarik dalam bidang desain dan freelance digital. Mungkin langsung saja, perkenalkan narasumber kita hari ini. Eh, Halo Mas Alip, apa kabar? Halo Mas Barzi, baik sehat. Ya, nah mungkin untuk memulai acara hari ini tuh, boleh nggak Mas Alip tuh menceritakan bagaimana awal mula Mas Alip itu tertarik di bidang 3D modeling? Nah, oke, jadi pertanyaannya itu kapan saya tertarik di dunia 3D modeling atau desain ya? Jadi awalnya tuh Ya, dari sejak kelas 2 SMP, itu tuh saya tuh pernah ini hobi main game ya kan waktu SMP tuh main namanya simulator. Nah, tapi saya itu tertarik main game itu tuh simulator itu tuh bukan karena gamenya, bukan karena simulasinya, tapi karena bisa di modding gitu ya, di modding gitu gamenya. Jadi saya memasukkan custom 3D model di sana, memasukkan desain, masukin script di sana. Nah itu tertarik awal ketertarikan saya di 3D modeling gitu. Nah beranjak ke SMK, saya masuk ke multimedia dan difokuskan di sana begitu. Awal ketertarikannya di situ. Dan waktu itu eh, dunia 3D modeling itu masih belum sepopuler sekarang gitu, jadi saingannya juga masih dikit gitu. Jadi eh, enak gitu, nggak ada persaingan yang terlalu sulit lah begitu. Kupar. ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oke, selanjutnya itu bagaimana cara awal untuk mendapatkan klien atau project? Apakah lewat platform khusus atau lewat Oke, cara saya dapetin klien waktu itu tuh sebenarnya saya nggak tahu caranya dapet klien pada saat waktu itu karena saya tuh belajar 3D modeling tuh pure karena hobi aja, karena hobi pribadi, karena memang senang di dunia visual, di dunia artis dan di dunia seni. Itu saya nggak ada harapan buat dapat uang. Nah, kebetulan waktu SMK kelas 2 tuh saya dapat temen yang sesama juga desain. Nah, dia tuh ngajak kerja sama saya karena dia lihat skill saya bagus di dunia desain itu. Jadi dia apa ya ibaratnya narik saya buat join ke timnya dia. Nah, gitu. Dan dia tuh udah punya koneksi banyak ya di Facebook, di Fiverr gitu. Nah, dia tuh membuka jasa desainnya dia gitu. Nah, dia ngajak saya untuk ya udah ayo join gitu. Pakai skill kamu itu gitu. Ya dari situ saya dapetin uang gitu dari dia penghasilan sumbernya dia. Itu. Oh, Mas Alif, menurut Mas ini apa tantangan terbesar waktu ngerjain proyek 3D modeling? Tantangan terbesar waktu ngerjain 3D modeling itu pertama eh saya buta warna parsial itu tantangan terbesarnya sebenarnya. Jadi di 3D modeling itu warna tuh harus akurat karena warna kan representasi dari citra perusahaan kan, nah gitu. Itu kesulitan pertama. Kesulitan yang kedua itu ya saat melakukan 3D modeling itu kan bentuknya 3D modeling itu kan macam-macam ya. Ada bentuknya yang kayak gini, kita nyebutnya tuh hard surface kayak gini tuh. Jadi surface yang apa ya? Yang padat gitu, yang padat dan bergaris-garis kayak gitu. Nah, di situ kesulitan saya. Kesulitannya tuh lebih ke teknis ya, topologi gitu. Jadi harus eh, cukup bermain perhitungan di sana juga ada matematikanya begitu. Itu tantangan terbesarnya sih. Kalau untuk tools atau software yang biasa digunakan, yang paling sering dipakai apa ya, Mas? Software yang sering digunakan itu eh, ini untuk hobi ya. Kalau untuk hobi itu software yang saya gunakan tuh open source yang gratis itu ada Blender, ada apalagi ya kayak DaVinci itu DaVinci ada yang gratisannya ya. Nah kalau untuk profesional saya lebih prefer ke Cinema 4D, lebih ke pakai After Effects, Premiere yang kayak gitu. Pokoknya banyak lah software-software yang udah open source itu. Tapi untuk profesional itu memang
ya udah terpaksa harus software A gitu. Karena memang dari segi kualitas juga ya berbeda walaupun nggak berbeda jauh gitu ya. Begitu. Dari sekian banyak proyek yang pernah dikerjakan, apakah ada yang berkesan dan kalau boleh tahu proyek apa ya? Project yang paling berkesan buat saya tuh waktu saya mengerjakan project ini produk kosmetik. Produk kosmetiknya tuh lumayan terkenal ya. Di Instagram juga kayaknya udah verified itu. Nah, waktu itu kendalanya tuh banyak banget, problem dari mulai teknis, nah dari mulai pembayaran pembayaran juga problem. Nah dari segi teknis tuh yang tadi saya bilang, saya kan buta warna parsial gitu, jadi banyak revisi warna di situ. Tapi akhirnya dibantu sama partner saya yang juga desain ini gitu, akhirnya dibantu buat color gradingnya gitu ya, buat color finalnya. Lalu juga kliennya itu meminta saya untuk buat beberapa hasil render yang banyak. Nah itu kesulitan juga. Kenapa? Karena device saya tidak terlalu mumpuni karena saya masih pakai laptop gitu. Nah itu kendala teknis. Nah kendala apa ya, fee ya, pembayaran juga ada kendala di situ. Waktu itu saya pernah pengalaman 1 bulan dana itu belum cair gitu. Padahal jumlahnya besar gitu. Tapi akhirnya komunikasi sama pihak studionya, karena itu juga kerjaan dari pihak studio ini kreatif ya, foto gitu. Akhirnya komunikasi dan akhirnya dananya ya cair gitu. Walaupun ada kendala di soal dana karena adminnya juga sibuk gitu kan. Jadi waktu itu hampir sebulan lebih kalau nggak salah dananya tuh nggak cair ke saya gitu. Tapi akhirnya terselesaikan juga. Gitu. Menurut Mas Alif nih, bagaimana prospek dunia 3D ini, terutama di Indonesia? Prospek 3D di Indonesia tuh, saya bakal jujuran aja, untuk di dunia, ini ngomongin 3D di dunia kerja langsung ya, kayak di animasi gitu. Nah kalau di dunia animasi itu, prospek di Indonesia tuh jujur kurang memuaskan lah gitu. Belum sebagus kayak software engineer gitu kan prospeknya. Tapi kalau di dunia musikal ya, musik kayak yang tadi yang kayak buat startup nah gitu, kosmetik, kecantikan nah gitu, itu prospek kerjanya bagus di situ. Prospek 3D-nya bagus di situ. Dan saya juga dapat uangnya ya dari situ, jarang banget dapat uang dari animasi gitu. Dapatnya dari musikal video gitu, sama kosmetik kayak kecantikan begitu prospek kerjanya. Tapi semenjak film Jumbo itu kayaknya prospek kerja buat di animasinya itu kayaknya bakal bagus deh ke depannya gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas. Ada pesan atau tips untuk teman-teman yang mau mulai berkarir jadi 3D artist atau mungkin kata-kata hari ini dari Mas Alif? Buat yang mau terjun langsung ke dunia itu, saya cuma pesan buat coba sebelum terjun tuh skillnya diasah dulu gitu ya. Itu pertama, skillnya diasah dulu. Kenapa? Karena ini dunia kreatif ini cukup apa ya, kejam gitu ya istilahnya. Soalnya kamu nanti kerja sama berkelompok gitu, sama ada editor di sana, ada produser di sana. Kamu tuh jadi kayak penengah gitu. Jadi ya kamu tuh yang ngerjain 3D modelnya secara teknis gitu. Lalu sarannya yang lain paling apa ya? Jangan mikirin uangnya dulu gitu. Jangan mikirin uangnya dulu. Karena kalau mikirin uangnya dulu, saya yakin itu nggak bakal bagus sih skillnya, hasil dari desain kamu itu. Nah, gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Alif atas cerita dan motivasinya yang sangat menginspirasi kita semua ya. Dan semoga Mas Alif makin sukses
Dan terima kasih Izin. juga untuk teman-teman semua yang sudah menyimak wawancara ini. Semoga obrolan tadi itu bisa memotivasi kita semua ya untuk mulai berkarya. Terus sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.